Bubarkan DPR, bubarkan DPR. Memungkinkan? Begini, itu serius soal pertanyaan bubarkan DPR. Menurut saya bahaya pikiran untuk membubarkan DPR itu. Karena sejelek-jeleknya negara itu masih lebih baik kalau ada DPR-nya. Sebab kalau kekuasaan tanpa DPR itu bisa luar biasa. Kesewenang-wenangan, munculnya kesewenang-wenangan bisa luar biasa, meskipun dalam praktek ada juga monarki itu yang adil. Tetapi ini tidak terkontrol ini. Kalau misalnya DPR dibubarkan. Pernah dilakukan kan oleh Bung Karno dulu. Ingat tahun 59, Bung Karno tahun 57 berpidato. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik waktu itu, berarti DPR kan. Oleh sebab itu mari kita kuburkan partai politik. Tidak lama sudah itu Bung Karno keluarkan dekret, DPR juga MPR dibubarkan, konstituante dibubarkan, lalu DPR tidak dipakai. Berarti kuasa tunggal. Lah ya, itu kan orang pada waktu itu seneng semula. Kenapa? Wah, bagus nih Bung Karno menyelesaikan pertikaian. Semula bagus, disambut gitu. Tapi lama-lama karena DPR-nya tidak ada, Bung Karno semakin lama semakin jauh bertindak sendiri, sewenang-wenang. Undang-undang tidak pernah dibuat lagi, yang dibuat Penpres waktu itu. Penetapan presiden itu undang-undang, tapi tidak dibuat bersama presiden, dibuat sendiri oleh Bung Karno. Maka namanya Penpres. Yang itu diberlakukan sebagai undang, bisa menghukum orang, bisa nangkap orang, bisa membubarkan pengadilan dan sebagainya. Jadi maksudnya nggak ada kontrol sistem ya Pak? Nggak ada kontrol sistem. Oleh sebab itu sejelek apapun DPR dan parpol sekarang itu jangan berpikir untuk dibubarkan. Situasinya akan lebih buruk lagi. Kekuasaan itu diberikan tanpa ada DPR. Gitu. Nah oleh sebab itu sekarang tinggal kita perbaiki aja DPR. Kan DPR sekarang digugat. Bubarkan DPR itu kan karena mereka itu seperti memfungsikan diri tidak sebagai wakil rakyat. Terkadang berkolusi juga dengan istana kan, kadangkala di dalam pembuatan undang-undang macam-macam. Nah itu aja diperbaiki.